Semua diawali dengan perceraian. Bab 136-140. Begitu kata-kata ini keluar, pemuda berkepala jengger itu segera menahan senyumnya yang semarak. Kamu adalah Macan Tutul, Tuan Macan Tutul. Ya, kata Zhang Bao dengan marah. Melihat postur tubuhnya, dan aura pemuda dengan kepala ayam berbulu merah memudar setengah segera. Meskipun Zhang Bao tidak termasuk dalam grup ini, reputasinya telah menyebar. Bolehkah saya bertanya siapa yang tidak mengenal pria yang membawa dua pisau panjang di punggungnya dan bertempur di jalan Cangan yang berdarah 10 tahun lalu hanya untuk menyelamatkan Tang Long? Saat itu, dia hanyalah anak laki-laki yang menjaga ruang biliar kecil. Ketika kakak laki-lakinya dikepung dan ingin melarikan diri dengan panik, dia benar-benar bergegas ke jalan Cangan dengan dua pisau semangka di punggungnya. Saat itu hukum dan ketertiban belum seperti sekarang, dan beberapa pasukan kecil sering berperang dan berperang. Di bawah serangan beberapa kelompok orang, Zhang Bao bersikeras untuk membunuh deka jalan berdarah dari kerumunan dan membawa Tang Long keluar. Setelah kejadian ini, reputasi Tang Long menjadi tidak populer, tetapi reputasi Zhang Bao menjadi populer. Setelah itu, dia terus memanjat dari anak bawang, dan dia benar-benar mencapai posisi komando kedua di timur kota, kedua setelah Tang Long. Jadi reputasi Zhang Bao di jalan Jiangsu masih tidak kecil. Berkat Tang Long yang mempercayakan semua pekerjaan kepadanya, karena jika dia tidak menyerahkan kekuasaan, cepat atau lambat dia akan menempati sarang burung murai. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa, dan dia mampu meyakinkan adik laki-laki di bawahnya. Orang-orang yang datang untuk bergabung dengannya semuanya karena reputasi Zhang Bao, bukan karena Tang Long. Faktanya, Tang Long lebih cocok menjadi pengusaha daripada kakak laki-laki. Dia hanya berpikir tentang menghasilkan uang untuk dirinya sendiri, tetapi tidak pernah memikirkan apakah saudara-saudara di bawah ini dapat makan makanan enak. Karena kamu adalah Tuan Macan Tutul, biarkan aku memberikanmu wajah. Jadi, lupakan saja. Pria muda dengan rambut jengger terbentang. Tangan tersenyum pahit. Karena Anda tahu Anda tidak mampu menyinggung, lebih baik mundur. Tapi Zhang Bao tidak ingin melepas begitu saja, Gu Chen mengawasi dari belakang, dia juga ingin pamer. Plak. Zhang Bao menamparnya tanpa ragu, siapa kamu memberiku wajah? Apakah kamu bawahan Scarface? Lalu panggil dia, panggil tuan kamu, dan kamu bukan apa-apa jika kamu tidak memanggilnya. Plak, plak. Dengan dua tamparan berturut-turut, pemuda yang ditamparnya langsung melihat bintang. Melihat situasi ini, seorang adik laki-laki di sebelahnya dengan cepat dan cerdik memutar nomor telepon kakak laki-lakinya. Saat aku keluar untuk main-main, kamu masih memakai celana selangkangan. Zhang Bao menjentikkan jarinya dengan tangannya dan berkata dengan marah. Pria muda yang kesakitan itu segera berteriak, apa yang kamu lakukan? Ayolah. Semua orang saling memandang, siap menggunakan pipa baja pada saat ini. 6 atau 7 mobil melesat di persimpangan 3 pertigaan, semuanya Audi A4L, tidak terlalu mahal, mobil dengan harga lebih dari 300.000 yuan, tetapi 6 mobil muncul dengan rapi sekaligus, sepertinya mereka memaksa kakak di belakang mereka keluar. Tak lama kemudian, 6 mobil berhenti di persimpangan ini satu demi satu, dan para penonton melihat semakin banyak orang yang datang, dan tidak ada yang berani mendekatinya lagi. Begitu pintu Audi terdepan terbuka, seorang pria parubaya dengan kepala botak turun darinya, wajahnya penuh minyak, dan dia terlihat sangat kaya. Pintu mobil Audi di belakang juga dibuka satu demi satu. Selusin pria berjas hitam berjalan turun. Dilihat dari postur berjalan mereka, mereka jelas adalah Lian Jiaxi. Kakak. Pemuda berkepala ayam yang wajahnya sedikit bengkak akibat pemukulan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika melihat orang itu datang. Pria botak dengan perut buncit berkata dengan marah, aku akan membesarkanmu dengan sia-sia. Berjalan ke sini. Tuan Bao, apakah Anda punya saran di sisi di Westlake Road saya? Adik laki-laki ini bodoh, jangan ambil hati jika Anda adalah kakak laki-laki. Pria botak itu berkata dengan senyum sinis. Meski terlihat menyanjung, tapi di dalam hatinya dia sama sekali tidak menyukai Zhang Bao. Demikian pula, Zhang Bao juga memandang rendah pria ini, Scarface. Beri pelajaran adik laki-laki kamu yang tidak masuk akal. Aku menangkapnya curang dan menipu di jalan, dan aku memberi adik laki-lakimu pelajaran yang sangat cepat, tapi mereka segera datang kembali dengan tongkat baja. Bawa dan pukul pergelangan tangan mereka dengan tongkat baja di depan semua orang. Ah! Ah! Setelah tangan beberapa orang patah, mereka langsung disingkirkan oleh orang lain. Tuan Macan Tutul, apakah kamu puas sekarang? Secara pribadi saya akan meminta maaf kepada Anda. Saya menghargai itu, jangan khawatir. Tidak akan lama sebelum kita bertemu lagi. Zhang Bao melambaikan tangannya dan berkata dengan suara dingin. Kalau begitu aku akan menunggu. Mata kedua belah pihak penuh dengan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka selalu menjadi saingan, dan dapat dikatakan bahwa mereka berdua ingin memakan wilayah masing-masing, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil mencapai langkah terakhir. Hanya saja yang lebih saudara-saudara muda di kedua sisi tersandung perkelahian kecil dari waktu ke waktu.
Tidak ada orang yang kuat untuk mengelola dunia bawah tanah Jiangsu, dan mereka semua adalah kekuatan kelompok kecil, jadi Anda akan melihat bahwa di beberapa tempat, para gangster tidak berani menimbulkan masalah di luar, tapi di beberapa tempat, gangster itu sangat istimewa, sombong, sering membuat onar. Hanya saja tidak ada peraturan yang seragam. Entah siapa yang memanggil polisi, tetapi sepeda motor patroli datang dari kejauhan. Melihat begitu banyak orang berkumpul di sekitar, polisi yang berkendara ke sini berhenti. Apakah terjadi sesuatu? Saya mendengar bahwa Anda memprovokasi masalah. Polisi itu melirik Scarface dan Zhang Bao dan berkata dengan suara yang dalam, bicaralah. Tidak ada apa-apa, adik laki-lakiku melakukan kejahatan di sini, dan sudah ditangani. Scarface berkata dengan sedikit senyum. Kukatakan pada kalian berdua untuk mengikutiku ke kantor polisi untuk membuat catatan. Polisi itu mengeluarkan suara rendah, berbalik dan duduk di atas sepeda motor. Scarface memelototi anak laki-laki di sebelahnya, kenapa kamu berdiri di sana, pergi. Setelah itu, dua adik laki-laki naik, mengikuti mobil polisi dan pergi. Tuan Bao, jika tidak ada yang lain, saya pergi dulu. Petik 2. Scarface melambaikan tangannya dan tersenyum ringan. Zhang Bao juga mengangguk, kembalilah dan urus bawahanmu. Jika aku menemui hal seperti itu lagi, aku sendiri yang akan menghajarnya. Hehe, Tuan Bao, kamu harus memikirkan satu hal, kamu bajingan, bukan Lei Feng. Jangan melakukan perbuatan baik seperti orang lain, atau kamu tidak akan hidup lama seperti ini. Kata-katanya penuh dengan ancaman. Selama periode waktu ini, Zhang Bao juga dianggap sebagai orang yang tepat waktu dalam Tao. Karena dia sering mengajak adik laki-lakinya keluar untuk berbuat baik, dia diejek oleh banyak bos besar. Hehe, lebih baik menyimpan beberapa kata dari Tuan Scar, jangan biarkan kata-kata itu keluar dari mulutmu, dan bencana akan datang dari langit. Zhang Bao juga berkata dengan senyum dingin. Keduanya saling memandang selama beberapa detik, Scarface tidak bersuara, hanya mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi bersama sekelompok adik laki-laki. Setelah beberapa saat, jalanan kembali tenang. Siapa orang itu? Gu Chen berkata dengan lembut sambil melihat Audi yang menjauh. Zhang Bao merentangkan tangannya, orang dengan bekas luka di wajahnya, dia disebut Scarface. Jalan-jalan ini adalah wilayahnya, dan dia memiliki lebih dari 20 tempat di tangannya. Kekuatannya tidak jauh di belakangku, tapi di dalam hal bertarung sendirian, dia bukan tandinganku. Sekarang adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Gu Chen menepuk bahunya dan sedikit tersenyum, kamu tidak harus selalu tersenyum dan menggunakan tinjumu, kamu harus untuk menggunakan otakmu. Itulah yang dilakukan adik laki-laki, dan orang yang duduk di belakang dan mengendalikan keseluruhan situasi pastilah kakak laki-laki. Orang pintar tidak cukup bodoh untuk bertarung dengan manusia, dan sekarang bukan masyarakat primitif di zaman kuno. Setelah melihat orang-orang pergi, Chen Yue juga menghela nafas lega, aku sangat takut, aku pergi. Dia terlatih-tatih dan berjongkok untuk menyingkirkan pakaian yang berserakan di tanah satu persatu, tanpa membukanya. Yang masih bisa dijual, tapi kalau sudah dibongkar dan kotor, pada dasarnya tidak berguna. Oke, berhenti jualan dan aku akan membawamu kembali. Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan lembut ketika dia melihat pergelangan kakinya yang bengkak. Tapi dia hanya tersenyum ringan, kakak Gu, saya baik-baik saja. Ketika saya bekerja di pedesaan, pergelangan kaki saya sering terkilir, jadi saya masih pergi bekerja di lapangan. Ini akan baik-baik saja dalam 2 hari. Anda memberi saya barang-barang itu, saya akan menjualnya untuk Anda. Chen Yue tampak bingung. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya, kakak Gu, jika kamu datang untuk menjualnya, tidak ada bedanya denganku. Jangan khawatir tentang itu, beritahu aku berapa hargamu. Tanya Gu Chen. Total biaya pembelian, 3.000 yuan, kata Chen Yue dengan suara rendah. 3.000 yuan hanyalah biaya modal, tidak seorang pun dalam bisnis ingin mendapatkan 3.000 yuan dan menjualnya seharga 3.000 yuan, meskipun tidak ada kerugian, itu hanya membuang-buang waktu. Gu Chen menoleh dan melirik Zhang Bao, Tuan Bao, saya pikir pakaian ini berkualitas baik, izinkan saya menjualnya kepada Anda seharga 5.000 yuan. Untuk pembelian 3.000 yuan, biaya rata-rata sepotong pakaian adalah 20 yuan, dan dijual sekitar 35 yuan, menghasilkan 15 yuan per potong. Beberapa orang suka menawar, dan mereka bisa mendapatkan 10 yuan per potong jika itu ditawar. Dibeli seharga 3.000 yuan dan dijual seharga 5.000 yuan, seharusnya hampir sama. Gu Chen mengerutkan kening, kualitas ini tidak buruk, apakah 5.000 yuan memalukan? 10.000 yuan. Aku ingin semuanya ada di sini, termasuk raknya. Kata Zhang Bao buru-buru. 10.000 yuan. Ketika Chen Yue mendengar ini, dia dengan cepat melambaikan tangannya, terlalu banyak, saya sudah mendapat untung 2.000. 10.000, dan saya bisa menjual 40.000 yuan dengan tangan saya. Hal terpenting dalam bisnis adalah mengetahui cara membagi daging. Apa yang disebut pembagian daging berarti setiap orang dapat mendapat untung tanpa mempengaruhi kepentingan satu sama lain.
Meskipun Zhang Bao membayar 10.000 yuan untuk hal ini, tetapi dengan kemampuan dan kefasihannya, tidak terlalu sulit untuk menjualnya lebih dari 10.000 yuan. Tuan Bao benar. Dalam bisnis ini, Anda harus tahu cara membagi daging. Jika Anda mendapat sedikit, Anda harus membiarkan dia mendapat sedikit. Saya pikir 10.000 adalah harga yang wajar. Gu Chen mengangguk sedikit di sampingnya. Serahkan kekacauan ini kepada Zhang Bao, dan tinggalkan nomor telepon Chen Yue untuknya, dan minta dia untuk menemukannya di komunitas setelah dia menyelesaikannya. Kemudian Gu Chen memimpin Chen Yue yang pincang menuju tempat mereka makan barbecue. Kamu tunggu dulu, aku akan mengambil sepedanya. Gu Chen berkata dengan lembut sambil duduk di kursi di pinggir jalan. Chen Yue mengangguk dengan lesung pipi di kedua sisi. Terima kasih, kakak Gu. Tidak lama, Gu Chen dengan sepeda listriknya tiba. Ayo naik. Dia menepuk kursi belakang dan berkata. Oke. Chen Yue memeluknya erat-erat dari belakang ketika dia duduk di belakang sepeda. Dibandingkan dengan mengendarai mobil kecil, dia lebih suka menggunakan sepeda listrik jenis ini. Kamu tidak keberatan menggunakan sepeda ini setiap saat. Kata Gu Chen sambil bergerak maju dan tersenyum kecut. Karena kursi sepeda ini sangat kecil, agak dibuat-buat untuk duduk dua orang, jadi Chen Yue hanya bisa duduk di belakang dan memeluk Gu Chen dengan erat. Dibandingkan dengan Audi atau BMW itu, aku masih lebih suka berkendara sepeda bersamamu. Chen Yue menyandarkan kepalanya di punggungnya dan berkata dengan lembut. Suaranya sangat rendah sehingga Gu Chen tidak bisa mendengarnya dengan jelas, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan tatapan bingung, apa yang kamu katakan? Tidak ada, ayo pergi. Di kios pasar malam di kejauhan, Zhang Bao berjongkok untuk mengepak pakaian yang berserakan, menyaksikan kedua orang itu pergi, dan tersenyum tak berdaya. Hei, senang menjadi muda, ah. Zhang Bao menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Di kota tua di pinggiran Jiangsu. Gu Chen mengendarai skuter listrik ke gerbang komunitas kuno ini, dan dia menemukan bahwa para perusuh yang dia lihat terakhir kali masih berjongkok di seberangnya. Melihat orang-orang ini, Chen Yue dengan cepat berkata, Kakak Gu, ayo pergi. Ada apa? Dia sedikit bingung. Ketika orang-orang ini melihat Chen Yue, mereka semua membuang rokok di tangan mereka dan berjalan menuju sisi ini. Yo, kemarin kamu bilang ingin mencari pacarmu untuk datang dan memberi kita pelajaran, dan kamu benar-benar membawanya hari ini. Sebenarnya, kamu tidak perlu meminta bantuan pacarmu jika kamu kesepian, saudara kita bisa bantu kamu juga. Pemuda berkaos itu tertawa terbahak-bahak. Karena Chen Yue keluar untuk mendirikan warung pinggir jalan setiap malam dan tidak kembali sampai jam 11 atau 12 malam, sekelompok orang ini selalu menunggu di depan pintu untuk menggodanya ketika mereka melihat bahwa dia cantik. Dia bahkan membuat keributan beberapa kali, jika dia tidak terlihat oleh polisi yang bertugas berpatroli di dekatnya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Selain itu, sekelompok orang ini juga tahu di gedung mana dia tinggal, dan mereka akan mengetuk pintu pada malam hari ketika mereka tidak melakukan apa-apa. Chen Yue sangat ketakutan sehingga dia ingin menelepon polisi beberapa kali, tetapi ketukan itu berhenti setelahnya. Tadi malam, ketika sekelompok orang ini mengikuti rumahnya lagi, Chen Yue memberitahu mereka secara langsung bahwa dia punya pacar, dan jika mereka mengikutinya, pacarnya akan bersikap kasar kepada mereka. Pada akhirnya, sekelompok orang ini juga mengatakan bahwa mereka menunggu di sini malam ini, tetapi mereka tidak menyangka akan ada di sana. Aku bahkan tidak bisa melihat bocah kecil itu, kenapa kamu tidak mengubahnya, aku akan menjadi pacarmu. Seorang pria bertopi runcing berkata sambil menyeringai. Bang! Begitu kata-kata itu jatuh, pemuda bertopi runcing itu terbang menuju tempat sampah sejauh 3 meter seperti layang-layang dengan tali putus, dan langsung terbang ke dalamnya. Apakah tidak masalah sekarang? Gu Chen sedikit tersenyum dengan sudut 45 derajat di mulutnya. Satu tendangan membuat orang terbang beberapa meter jauhnya, dan senyuman di wajah beberapa orang yang tersisa langsung membeku. Nak, apakah kamu tahu siapa yang kamu pukul? Itu adalah saudara Qiang, master di daerah ini. Seorang anak laki-laki pendek menatap Gu Chen dengan gemetar dan berkata. Gu Chen sudah lebih tinggi, setidaknya setengah kepala lebih tinggi dari orang ini, berjalan ke arahnya, dan menepuk pundaknya dengan tangannya, beberapa jalan di tenggara, barat laut, dan ada yang berani disebut master di sini. Saat dia menepuk, pemuda yang agak pendek itu merasakan beban 1000 pound di pundaknya, menekuk kakinya dan jatuh berlutut di tanah dengan suara plop. Kak, kami dari sekolah sebelah. Kami bukan bajingan, biarkan kami pergi. Pemuda pendek itu merintih kesakitan. Jangan meremehkan tepukan Gu Chen, sepertinya tepukan sederhana, tetapi beratnya ratusan kati. Tersesat, lain kali jika kamu berani main-main, aku akan menghancurkanmu. Gu Chen memandang orang-orang ini dan berkata dengan marah. Ya, kami akan keluar dari sini sekarang juga. Segera keluar dari sini. Ketika kedua bajingan itu mendengar kata-kata Gu Chen, mereka dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Pemuda yang ditendang ke tempat sampah, melihat temannya lari, dia segera panik, hei.
Tolong aku. Tetapi beberapa orang itu tidak repot-repot kembali untuk membantunya, berlari ke depan dengan putus asa. Melihat pemandangan ini, Gu Chen mau tidak mau menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini mungkin berarti pohon itu tumbang dan monyet-monyet berhamburan, dan tembok itu runtuh dan semua orang mendorongnya. Ayo kita kembali perlahan. Gu Chen menatap pemuda itu dan berkata dengan sedikit senyum. Kemudian dia mengikuti Chen Yue dan masuk ke komunitas. Kakak Gu. Pada saat ini, Chen Yue memanggilnya tiba-tiba, dan Gu Chen menoleh dan meliriknya, ada apa? Kata Chen Yue dengan wajah khawatir. Baru saja, Gu Chen menendang orang beberapa meter jauhnya. Bagaimana orang saat ini bisa melawan kekuatan ini? Jika sesuatu terjadi, mereka pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan khawatir, saya menggunakan lebih banyak kekuatan belum tentu menyebabkan lebih banyak kerusakan, saya jamin dia akan tetap hidup dan sehat di masa depan. Gu Chen mengangkat bahu dan tersenyum ringan. Mendengar ini, Chen Yue tidak bisa menahan nafas lega, bagus. Bukan masalah besar, paling banyak kembali dan berbaring selama 2 bulan. Hah? Tidak masalah untuk kembali dan berbaring paling lama 2 bulan. Ketika saya memasuki komunitas kuno ini, di sekitar sepi, dan hampir tidak ada lampu penerangan. Begitu saya berjalan ke koridor, saya merasakan perasaan lembab. Saya melihat Chen Yue membuka pintu di lantai pertama, dan suara karat di pintu besi kuno keluar sekaligus. Chen Yue memimpin dan terlatih-tatih masuk, kakak Gu, silakan duduk turun dulu, aku akan menuangkanmu segelas air. Tapi dia sepertinya membayar harga yang mahal untuk setiap langkah yang diambilnya. Terlihat jelas tulang pergelangan kaki kanannya bengkak, yang terlihat dari balik sepatu. Anda duduk dulu, dan saya akan memijat kaki Anda, jika tidak Anda bahkan tidak akan bisa pergi bekerja besok. Jika Anda tidak meningkatkan sirkulasi darah dan menghilangkan stasis darah dalam waktu lama, bukan tidak mungkin menyebabkan nekrosis pada otot pergelangan kaki. Melihat sebotol minyak safflower di sebelahnya, Gu Chen segera mengambilnya dan berkata dengan lembut, aku tahu cara memijat, pijat saja memarnya. Gu Chen dengan cepat membantunya dan duduk di sofa, dan melepas sepatunya, terlihat jelas bahwa pergelangan kaki di sebelah kanan lebih tebal daripada yang di sebelah kiri. Dia melepas kaus kaki dan meletakkan kakinya di pangkuannya. Tidak dapat disangkal bahwa kaki Chen Yue benar-benar indah, belum lagi cantik dan tanpa celah, dan juga dicat dengan cat kuku merah jambu, kulitnya berkilau dan halus, seperti kulit bayi. Kakak Gu. Mungkin melihat Gu Chen menatap kakinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia segera bereaksi, menggaruk kepalanya dan tersenyum kecut, maaf, aku sedikit tidak sopan sekarang. Tidak apa-apa, Chen Yue menundukkan kepalanya, berkata dengan malu-malu. Gu Chen meneteskan minyak safflower di pergelangan kakinya, dan tepat ketika dia akan mengaktifkan sirkulasi darah dan menghilangkan stasis darah, tubuh Chen Yue gemetar karena terkejut, dan dia tanpa sadar menarik kakinya. Tenang saja. Pijat pergelangan kaki itu sangat khusus. Kenapa pria bilang pergelangan kaki wanita tidak boleh menyentuhnya? Karena ini adalah bagian sensitif dari mereka. Namun, Gu Chen telah menghindari titik akupuntur sensitif itu sebanyak mungkin, merangsang titik akupuntur 3 kali dengan jarum perak, dan bekerja sama dengan teknik pemijatannya sendiri untuk menyelesaikan sirkulasi darah dan menghilangkan stasis darah. Tapi setiap kali dia menggosok pergelangan kaki Chen Yue dengan tangannya, dia bisa mendengar suara terengah-engah. Aku agak panas. Gu Chen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa dia berkeringat deras, menatapnya dengan mata kabur. Ini akan segera baik-baik saja, tunggu saja sampai aku mencabut jarum peraknya. Katanya dengan senyum masam. Tapi baru saja dia akan bangun, karena masalah ringan, lututnya langsung membentur meja kopi, menyebabkan dia bersandar kesakitan. Kebetulan menekan tubuh Chen Yue tanpa memihak, dan tangan itu masih menekan bagian paling lembut dari tubuh bagian atasnya. Hanya ada jarak kurang dari 3 cm di antara bibir mereka, dan pada saat ini dia bahkan bisa mendengar detak jantung Chen Yue. Tapi baginya, saat ini, dia adalah model yang bisa diadopsi oleh raja. Brak, pintu segera dibuka, dan Zhang Bao masuk dari luar pintu. Tuan Gu, saya sudah mengumpulkan semuanya di sana. Tetapi ketika Zhang Bao memasuki pintu dan melihat pemandangan di sofa, dia segera menutupi matanya dengan tangannya, saya tidak melihat apapun, Anda bisa melanjutkan. Petik 2. Setelah selesai berbicara, pria ini berjalan keluar, tetapi detik berikutnya dia berbaring di pintu sambil menyeringai dan berkata, Tuan Gu, apakah Anda ingin saya membeli itu sesuatu untukmu? Apa? Kondom. Keluar. Detik berikutnya, sebuah sepatu terbang keluar. Reaksi Zhang Bao masih cepat, dan dia dengan cepat berbalik ke samping untuk menghindarinya. Jiangsu, area Villa Yu Huatai. Lin Xiu duduk di sofa dengan wajah mengantuk, melihat jam yang tergantung di dinding dan menguap, Saudari Suer, ini sudah jam 10 dan kamu masih belum tidur. Apakah kamu tidak akan tidur? Apakah besok kamu tidak bekerja? Aku akan menunggu sedikit lebih lama, tidurlah jika kamu mengantuk, aku akan menonton TV sebentar.
Ling Meixue duduk di sampingnya dan berkata dengan senyum masam. Di mana dia menonton TV? Dia hanya menatap TV dengan bingung. Jika kamu khawatir tentang dia, telepon saja. Tanyakan saja dia berada di mana. Lin Xiu menghela nafas pelan dan berkata tanpa daya, sebelumnya dia mengatakan bahwa dia akan mengejarmu dalam 3 bulan, biarkan aku melihat di mana dia berada. Belum 3 bulan, baru sebulan lebih dan kamu sudah tergila-gila. Ling Meixue berkata dengan wajah canggih, saya benar-benar menonton TV. Menonton siaran berita selama 2 jam. Dia bilang dia sedang menonton TV, tapi dia tetap berada di saluran yang menyiarkan berita Jiangsu. Ini jelas merupakan tampilan yang linglung. Pada saat ini, ponsel di atas meja berdering, dan Ling Meixue berdiri dengan cepat tanpa memikirkannya, dan dengan cepat pergi untuk mengambil ponsel di atas meja. Tetapi ketika dia mengangkat telepon, dia menyadari bahwa itu bukan miliknya. Itu ponselku. Lin Xiu mengambilnya dan kemudian menutup telepon, menoleh untuk melihat Ling Meixue dengan senyum tipis dan berkata, kamu masih tidak mengakuinya. Aku. Ling Meixue kehilangan kata-kata, aku sedang menunggu panggilan dari klien, jadi aku tidak menunggu panggilannya. Aku tidak mengatakan kamu sedang menunggu panggilannya, kenapa kamu begitu gugup? Lin Xiu terlihat buruk. Dia mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Komunitas kuno di pinggiran kota. Gu Chen meletakkan 10.000 yuan yang disiapkan oleh Zhang Bao di atas meja kopi, menatap Chen Yue dengan malu dan berkata, baru saja, maaf. Aku tidak sengaja menabrak meja, jadi. Tidak apa-apa. Chen Yue menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu-malu. Setelah bertukar sapa sederhana, Gu Chen dengan cepat menemukan alasan untuk pergi. Sejujurnya, dia sangat berterima kasih kepada Zhang Bao karena telah tiba tepat waktu, jika tidak, jika suasana berlanjut, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Pria dan gadis kesepian, kayu bakar kering, dan Chen Yue sudah cantik, terutama saat mengenakan seragam profesional perusahaan, dengan sempurna menggambarkan sosok ini. Jika kita terus bertahan, Gu Chen sendiri tidak bisa menjamin apakah dia bisa mempertahankan posisinya. Berjalan keluar dari gerbang, Zhang Bao berjongkok di luar sambil merokok. Tuan Gu, ini baru 2 menit. Katanya bercanda. Gu Chen mengangkat kakinya dan hendak menendang orang ini, sudah berakhir, Paman. Hei, Tuan Gu, aku sangat mengagumimu, kamu bahkan bisa menghentikan laju mobilnya, pria yang luar biasa. Zhang Bao mengacungkan jempol dengan ekspresi main-main. Pria itu terobsesi secara seksual. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Gu Chen tidak baik, yang tidak menyukai wanita cantik. Hanya saja dia tidak ingin melibatkan Chen Yue dalam hidupnya. Hidup ini ditakdirkan untuk naik dan turun, Jiangsu mungkin hanya menjadi batu loncatan untuk hidupnya, bahkan Gu Chen tidak tahu bagaimana mengambil langkah selanjutnya. Jadi dia ditakdirkan untuk tidak bisa memberi Chen Yue kehidupan normal, berapa lama dia bisa hidup dengan kehidupan ini, bahkan Gu Chen sendiri merasa itu tidak diketahui. Lagi pula, dia punya 5 tunangan, jika dia menambahkan beberapa lagi, bukankah itu akan membunuhnya? Jam 12 malam. Gu Chen telah berjalan sampai saat ini, ketika dia membuka pintu dan masuk dari luar sambil bersiul. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat sosok duduk di sofa dan duduk. Siapa? Seru Gu Chen waspada. Saat ini, Ling Meixue berbisik, ini aku. Kenapa kamu baru kembali? Mungkinkah kamu menungguku? Aku tidak menghangatkan tempat tidurmu untuk suamimu, apakah kamu tidak terbiasa tidur? Tidak mungkin. Ling Meixue berdiri dan memelototinya, Aku hanya menonton TV dan tidur di sini. Pada saat ini, pintu ke lantai 2 dibuka, dan Lin Xiu berjalan ke pagar dan menguap, Saudari Suer, kamu masih menunggunya, aku sudah tertidur selama 1 jam. Kamu mengantuk, kenapa kamu tidak tidur lebih awal? Mendengar ini, wajah cantik Ling Meixue langsung memerah, sungguh bantuan yang saleh. Hehe. Gu Chen tersenyum bangga. Mendengar suara Gu Chen, Lin Xiu langsung tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan kemudian dengan cepat berkata, kamu bajingan. Hanya bermain-main sampai tengah malam, apakah kamu tahu bahwa masih ada seseorang yang menunggumu di rumah? Oke, ayo tidur. Ling Meixue memandangnya dengan acuh tak acuh dan berkata. Selama ini, ada banyak pria di sekitarnya, tetapi tidak pernah ada pria yang bisa membuat Ling Meixue menatapnya lebih dari 3 detik, dan tidak ada yang bisa membuatnya khawatir tentang keuntungan dan kerugian. Tapi pria ini bisa melakukannya. Beberapa waktu sebelum dia kembali, Ling Meixue bahkan membayangkan semua yang bisa terjadi antara dia dan wanita lain. Sangat tidak nyaman untuk khawatir tentang keuntungan dan kerugian dan merasa tidak aman. Bahkan dia masih berpikir, apakah Gu Chen ini pergi ke Illinois? Menolaknya di depan umum pada siang hari, dan berhubungan kembali dengannya di malam hari. Ling Meixue menggosok pelipisnya, dia mengutuk dalam hati, bajingan ini benar-benar bisa membuatnya gelisah sepanjang malam. Oke, pergi tidur, Gu Chen berkata dengan seringai di wajahnya. Tapi dia menoleh dan melihat pria ini mengikuti di belakangnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan marah, kembali ke kamarmu sendiri dan tidur.
Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Gu Chen masih datang ke perusahaan dengan sepeda listriknya, dan begitu dia memasuki pintu, dia melihat Wang Hu dan yang lainnya menggumamkan sesuatu di sekitar kotak berinsulasi. Apa yang kamu lakukan satu persatu? Siapa yang membawa sup? Dia melihat ke kotak makan siang di atas meja dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Melihat dia masuk, Wang Hu terbatuk ringan sambil menyeringai. Dia berkata, "Hei, Nona Chen yang mengirimkannya." Dia mengirimkannya pagi-pagi ketika perusahaan baru dibuka. Kotaknya diisolasi, jadi tidak akan dingin bahkan di siang hari. Dia membuka tutupnya dengan ekspresi bingung, dan semua orang berkumpul bersama. Pinggang babi, wolfberry, dan sup lengkeng. Brengsek, tonik yang enak. Wang Hu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Supnya masih mengepul, dan sepertinya baru saja dituangkan ke dalam kotak yang disekat dari panci. Datang pagi-pagi bawa sop penguat ginjal, maksudnya apa? Saat ini, semua orang memandang Gu Chen dengan pakaian aneh. Brengsek, apakah kamu curiga aku punya kekurangan ginjal? Dia memandang kerumunan dan berkata dengan marah. Wang Hu menyeringai buruk, Kakak Chen, kami tidak peduli apakah Anda kekurangan ginjal atau tidak, pria mana yang tidak kekurangan ginjal sekarang. Saya lebih penasaran, apa yang terjadi dengan Anda dan Nona Chen tadi malam? Wajah Wang Hu menyeringai, jika dia tidak melakukan hal semacam itu, mengapa dia membawa sup penguat ginjal di pagi hari? Pada saat ini, satpam kecil yang berbaring di pintu tidak dapat menahan diri untuk berseru, saya akan pergi. Kapten, ayo lihat, wanita ini sangat cantik. Mendengar ini, semua orang pergi ke pintu, hanya untuk melihat Illinois mengenakan gaun putih panjang, diikuti oleh beberapa pengawal dan masuk ke perusahaan bersama. Wah, ini bintangnya. Seru satpam cilik berkacamata. Wang Hu juga berbaring di tepi jendela, saya tidak peduli apakah dia seorang selebriti atau bukan, tapi dia benar-benar cantik dan memiliki aura yang luar biasa. Ketika Illinois masuk ke perusahaan, matanya tanpa sadar melihat ke samping. Dia melirik ruang keamanan. Dia sangat ingin tahu tentang apa yang istimewa dari perusahaan tempat Gu Chen bersedia bekerja sebagai satpam. Dan ketika Illinois memasuki perusahaan ini, dia menemukan bahwa perusahaan itu sebenarnya tidak sebesar itu. Jumlah karyawannya hanya lebih dari 300 orang, yang hanya bisa dikatakan sebagai perusahaan kecil atau menengah. Pria parubaya yang mengikuti sepanjang jalan terus mengeluh. Presiden perusahaan ini sangat sombong. Saya sudah memberitahu melalui kotak surat situs web resmi mereka kemarin bahwa hari ini Nona akan datang ke perusahaan ini untuk datang secara langsung, tapi bahkan tidak ada satu orang yang datang untuk menerima kita. Pria parubaya itu mengeluh dalam bahasa Milan yang fasih dalam setelan jas. Tapi Illinois tidak peduli sama sekali, dia hanya tersenyum tipis, jenis perusahaan yang hanya menyanjung sebenarnya lebih mencolok. Pria parubaya di tingkat kepala pelayan di sebelahnya mendengar apa yang dikatakan Illinois. Aku tidak punya pilihan selain untuk tutup mulut. Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi di benak Illinois. Melihat Jiangsu, ada lusinan perusahaan yang lebih besar dari grup Junli, dan banyak orang bahkan mengantri untuk bertemu, tetapi Illinois tidak memberi kesempatan kepada siapapun. Dia memilih grup Junli, yang tidak terlalu besar untuk bekerja sama, yang terpenting adalah setelah kejadian kemarin, banyak orang tahu bahwa Ling Meixue dan dia masih bersaing untuk mendapatkan seorang pria. Keduanya masih dalam hubungan saingan cinta, dan Illinois datang ke perusahaan saingannya. Kantor CEO. Ling Meixue sedang memproses dokumen ketika ada ketukan di pintu di luar. Presiden, seseorang mencarimu di luar. Seorang sekretaris berpakaian bisnis masuk dan berkata dengan lembut. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia melihat Illinois masuk dengan cepat, menginjak sepatu hak tingginya. Para pengawal itu hanya berdiri diam di luar pintu dan menunggu. Melihat Illinois, Ling Meixue tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Nona Illinois, apa yang Anda butuhkan sehingga saya datang ke perusahaan saya? Saya mengirim email ke situs web resmi Anda tadi malam, apakah Nona? Ling tidak menerimanya. Illinois mengerutkan bibirnya dan sedikit tersenyum. Dikirim melalui email. Dia dengan cepat memeriksa kotak surat perusahaan, mencarinya beberapa kali, tetapi tidak dapat menemukannya. Kalau begitu Nona Illinois mencariku. Ling Meixue memandangnya dan bertanya dengan ekspresi bingung. Sejujurnya, duduk dengan orang setingkat ratu, dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Illinois memandangnya dan tersenyum lembut, saya mendengar bahwa perusahaan Anda telah merilis beberapa perhiasan baru, tetapi Anda belum menemukan juru bicara yang cocok. Tidak hanya Bos Ling, apa pendapat Anda tentang saya menjadi juru bicara produk Anda? Mendengar ini, Ling Meixue berdiri dengan penuh semangat. Jika Illinois menjadi endorser, tidak perlu iklan flamboyan, yang dia butuhkan hanyalah memakainya di produk perusahaan dan berdiri di depan kamera. Benda ini bisa menjadi populer di seluruh dunia. Yi Lilan telah lama menjadi tolok ukur tren era Eropa, dan tidak ada yang bisa mengundangnya menjadi juru bicara. Apalagi juru bicara, itu adalah perusahaan yang bisa bekerja sama dengannya, saham dan produk perusahaannya akan menjual.
Jika itu adalah produk yang didukung olehnya secara pribadi, saya khawatir akan ada yang terburu-buru membeli di dalam dan luar negeri, dan saham grup Junli mungkin menghadapi situasi batas harian, dan nilai pasar akan meningkat setidaknya puluhan kali lipat. Selama Nona Ling mau, saya bisa menjadi juru bicara produk Anda secara gratis. Illinois duduk di sofa dan berkata dengan aura kuat. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kontrak dari tasnya. Ternyata itu adalah klausul pengesahan, dan kolom untuk remunerasi benar-benar diisi dengan 0 yuan. Untuk selebriti internasional seperti Illinois, uang hanyalah angka baginya. Tetapi poin utamanya adalah bahwa Ling Meixue tidak ada hubungannya dengan dia, jadi mengapa dia berusaha keras untuk mendukung produknya. Dan semua orang tahu bahwa jika dia berbicara untuknya, nilai pasar perusahaan, saham, dan lainnya akan meningkat. Ini seperti mengundang Warren Buffett untuk makan malam, Anda hanya perlu makan bersamanya, bahkan jika Anda tidak mengucapkan sepatah kata pun selama makan, tetapi keesokan harinya Anda akan menemukan bahwa saham perusahaan Anda meroket. Bahkan semakin lama stoknya, semakin banyak orang yang membelinya. Ini adalah psikologi orang Cina untuk membeli dan tidak membeli. Semakin lama sahamnya, semakin banyak orang yang membelinya. Dengan pengaruh Illinois, tidak lebih rendah dari pengaruh Buffett, atau bahkan lebih tinggi. Jika dia datang untuk mendukung, nilai pasar perusahaan Ling Meixue dapat berlipat ganda dalam satu gerakan. Apa keinginanmu untuk ini? Ling Meixue menatapnya dengan waspada dan berkata. Illinois mengangkat bahunya dan tersenyum ringan, kamu tahu apa yang aku inginkan, bujuk dia untuk kembali bersamaku, atau kamu tinggalkan dia, itu saja. Kamu harus tahu berapa banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan jika aku berbicara untukmu sekali saja. Setidaknya 10 miliar. Jumlah uang ini bukan apa-apa bagiku, tetapi bagi Nona Ling, 10 miliar dapat menjadikan keluargamu menjadi pemimpin bangsawan Jiangsu. Benar saja. Pagi-pagi sekali, Kung Fu Ganxing ada di sini untuk merebut seorang pria. Dan dia benar, selama dia mau berbicara untuknya, pendapatan yang dia dapat setidaknya 10 miliar, yang merupakan perkiraan konservatif. Itu dapat langsung mempromosikan keluarga kelas 3 kecil dari bawah. Harganya hanya membiarkan Ling Meixue meninggalkan Guchen. Saya sudah menyelidiki, Anda hanya bertemu selama lebih dari sebulan, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu tidak akan menikah dengannya bahkan jika kamu mati. Terserah Anda, selama Anda berjanji untuk meninggalkannya, tanda tangani saja kontrak ini, dan kami dapat syuting iklan dukungan besok. Illinois membuka kontrak dan sedikit tersenyum. Dia sama sekali tidak khawatir Ling Meixue tidak akan memenuhi janjinya setelah penandatanganan. Pertama-tama, meskipun kekuatan keluarga Illinois tidak dapat sepenuhnya menutupi negara Xia, itu sudah cukup untuk menjatuhkan keluarga kecil yang tidak mencolok. Itu masih lebih dari cukup. Aspek lainnya adalah jika Ling Meixue adalah tipe orang yang mundur dari apa yang dia katakan, Guchen mungkin akan memilih untuk pergi saat itu. Saat ini, dalam perjalanan ke grup Junli ke segala arah di kota Jiangsu. Sudah, 100 bunga bermekaran. Pagi-pagi sekali, semua keluarga yang mengetahui bahwa Illinois telah pergi ke grup Junli sedikit panik. Sinyal ini berarti bahwa keluarga Ling dapat menjadi keluarga nomor 1 di Jiangsu di masa depan. Maka keluarga lain harus akan mudah untuk setuju. Semua orang ingin bekerja sama dengan Illinois. Lalu lintas di Jiangsu telah lumpuh di pagi hari. Tidak hanya keluarga berebut untuk datang ke grup Junli, tetapi mereka bahkan menciptakan kesulitan untuk satu sama lain. Misalnya dengan sengaja menyebabkan kecelakaan lalu lintas di persimpangan, hampir tidak mungkin melewati jalan itu. Inilah sebabnya lalu lintas di Jiangsu pagi ini berantakan. Di ruang keamanan. Itu menyiarkan siaran TV Jiangsu News. Stasiun kami terus melaporkan bahwa ada kecelakaan mobil di Sanjiangkou, Jalan Huanhu, dan Jalan Hengjiang pagi ini, dan bahkan sebuah bus besar secara tidak sengaja terbalik di Jalan Binjiang dan jatuh ke tanah, menyebabkan kemacetan lalu lintas yang luas. Polisi lalu lintas saat ini sedang mengeruk. Wang Hu duduk di kursi dan mengetuk biji melon. Aneh, mengapa ada begitu banyak kecelakaan lalu lintas hari ini, dan semuanya adalah persimpangan dengan lalu lintas terbanyak. Kapan lalu lintas di Jiangsu menjadi sangat buruk? Bersambung.